Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab Efesus atau surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, saya sangat yakin bahwa setiap kita mengenal lagu Amazing Grace. Anugerah yang besar, anugerah yang ajaib, lagu yang diciptakan oleh John Newton, seorang bekas atau seorang mantan pedagang budak yang bertobat. Nah, sesuai yang saya kasihi, lagu Amazing Grace ini mengungkapkan pertobatan yang dilakukan atau yang terjadi dalam kehidupan John Newton. John Newton sebagai seorang pedagang budak, ia mondar-mandir dengan kapalnya tentu saja dari Afrika ke Inggris dan berkali-kali melakukan pelayaran Afrika-Inggris. Tujuannya apa? Tujuannya sangat jahat, yaitu mereka menculik pemuda-pemuda yang sehat dari Afrika untuk kemudian dipaksa dibawa ke Inggris, kemudian dijual sebagai budak. Dan pekerjaan gelap semacam itu dijalani selama bertahun-tahun. Pada satu ketika dalam pelayarannya dari Afrika menuju ke Inggris, kapal John Newton diamuk oleh ombak yang sangat dahsyat, sehingga seluruh isi kapal itu panik, termasuk juga John Newton, dan mereka merasa bahwa mustahil bisa lolos dari bahaya maut ini. Artinya mungkin inilah saatnya mereka mati, karam dan tenggelam di dasar laut. Ketakutan, kepanikan menguasai seluruh isi kapal. Termasuk juga John Newton berada dalam kepanikan yang luar biasa. Nah, di dalam situasi yang kritis semacam itu, John Newton kemudian menyadari bahwa hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Ia telah melakukan banyak sekali kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap sesamanya. Ya, bagaimana ia menculik para pemuda, memisahkan mereka dari lingkungannya, memisahkan mereka dari keluarganya, untuk kemudian dijual sebagai budak dan seumur hidup tidak akan dapat bertemu lagi atau kembali lagi bersama dengan keluarganya. Sesuatu yang teramat sangat jahat. Ia menyadari itu dan kemudian dalam situasi kritis itu ia berdoa memohon ampun dari Tuhan dan berjanji bahwa jikalau ia diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, ia akan menghentikan semua kegiatan atau aktivitas atau pekerjaannya yang sangat jahat itu. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diserukan oleh John Newton di dalam doa dikabulkan oleh Tuhan. Kapal itu selamat, tidak jadi karam, dapat mendarat atau merapat di pelabuhan di Inggris dengan selamat. Nah, John Newton betul-betul melaksanakan janjinya. Ia menghentikan pekerjaannya sebagai pedagang budak dan ia bertobat. Nah, pada masa pertobatan itulah dia menuliskan syair, lagu Amazing Grace. Lagu yang kemudian sangat terkenal di seluruh dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seruan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus agar supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus Allah adalah juga seruan pertobatan untuk kita semua. Kita sebagai orang yang telah diselamatkan melalui karya penebusan Kristus dipanggil untuk jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memelihara dan menjaga supaya kita tetap beriman kepadanya, yaitu dengan cara menjalani kehidupan ini dengan baik. Terlebih lagi dikatakan menjelang hari penyelamatan,
Kita tidak tahu kapan hari itu tiba, penyelamatan sempurna diberikan kepada kita semua. Tetapi yang hendak dipesankan melalui firman Tuhan ini adalah bahwa semasa hidup kita, selama kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Tunduklah, patuhlah pada pimpinan Roh Kudus Allah. Supaya dengan demikian hidup kita juga menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah luar biasa, sangat ajaib. Tidak ada satu kata pun, tidak ada satu bahasa pun yang dapat menggambarkan betapa ajaibnya dan betapa luar biasanya anugerah Allah untuk kita. Lagu Amazing Grace pun tidak dapat menggambarkan secara sempurna kebesaran, keajaiban anugerah Allah itu. Tetapi melalui lagu Amazing Grace itu kita dapat dibantu untuk menghayati semaksimal mungkin betapa besarnya, betapa ajaibnya anugerah Allah buat kita. Orang yang hina, orang yang terhilang, dan Allah terus mencari sampai menemukan kita. Maka setelah kita ditemukan oleh Allah, marilah kita hidup di dalam kepatuhan kepada Allah. 40 hari kebaikan, seruan yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah mari kita menghayati lagu Amazing Grace, supaya kita juga menghayati pertobatan kita, menghayati kebesaran kasih Allah dalam hidup kita, dan kita menghayati lagi pertobatan-pertobatan kita, dan mewujudkan kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.